Sedihnya ditinggal nikah, cerita tentang mantan terpapar. Jadi aku itu sakit. Belajar bersama bisa. Yuk ikuti. Selamat tinggal kasih tak terungkap. Pedihnya ditinggal nikah. Cerita tentang pernikahan mantan terbaper. Oleh belajar bersama bisa. Kabut terkadang membuat segalanya menjadi gelap saat jarak menghadirkan rindu. Perasaan memilih ada sementara kenyataan berbeda. Hujan belum turun ke bumi. Rintiknya sudah membasahi pipi. Jika hidup sebuah perjalanan, maka aku adalah rumah. Sisanya hanya tamu yang tidak bisa aku paksa untuk tinggal. Perjalanan kereta Jakarta, Surakarta. Bertemu seseorang di sebuah perjalanan menuju Surakarta. Seperti pertemuan dua orang asing pada umumnya. Saling melempar senyum. Lalu sudah. Perjalanan kereta yang sudah mulai membosankan. Makan, Mbak. Katanya. Basa-basi. Ya, silahkan. Jawabku. Lalu kembali menatap jauh keluar jendela yang gelap. Sedang dia tampak malu-malu menelan setiap suap makanannya. Ke Solo juga. Iya, hei. Gugup sedikit malu. Bukan karena pertanyaannya, hanya saja aku terlalu takut apa yang aku lakukan diketahui olehnya. Orang asing yang tidak aku kenal. Mau mengunjungi keluarga, atau Ke rumah teman. Jawabku sambil main gadget. Berharap dia mengerti aku sedang malas bicara. perjalanan masih jauh. Katanya. Ia lebih pada bicara sendiri. Karena aku sudah membuang jauh tatapanku keluar jendela. Lalu suasana kembali hening yang ramai suara derik laju kereta di atas rentakan baja. Pagi itu, entah bagaimana mulanya ketika jendela sudah menyuguhkan lukisan bergeraknya. Saat tersadar ternyata kepalaku terkulai di pundaknya. Pundak lelaki asing itu. Seketika, aku tarik kepalaku dan tubuh untuk kembali duduk tegak dan bersandar pada sandaran kursi kereta. Maaf. Kataku, tertunduk. Dia tidak menjawab, hanya tersenyum. Lalu menyodorkan sebotol minuman. Aku yang terbiasa dehidrasi saat bangun tidur, tidak menolak botol yang masih tersegel itu dan meminumnya. Maaf tak membangunkan kamu. Sepertinya tidurmu pulas. Tak tega rasanya. Aku terdiam saja. Dalam hati meruntuki kebodohanku. Bagaimana mungkin aku tertidur di bahu laki-laki asing itu? Aku menyesal. Sekali lagi. Maaf. Aku tak bermaksud buruk. Ucapnya. Tak apa itu kesalahanku. Jawabku sedikit malu bercampur kesal. Baik-baik saja. Tanyanya sopan. Aku hanya diam meski saat itu kepalaku terasa berat dan hatiku tercabik-cabik. Pertahananku goyah dan jujur. Butuh sandaran untuk berkeluh kesah. Tapi, aku tidak bisa bercerita dengan laki-laki asing ini. Karena hatiku memikirkan kekasih hati. Pesan singkat yang membuat sekarat. Perjuangkanlah cinta yang kau yakini jika memang patut untuk diperjuangkan. Aku hanya tak ingin menyesal nantinya. Kasih, aku merindukanmu. Sangat rindu. Tapi aku tak bisa berbuat apa-apa. Dulu aku pernah bercerita tentang Aan. Ingat, dia makin sering main ke rumah Mama. Entah apa yang dia lakukan. Beberapa waktu lalu, Mama menyuruh untuk mengenalinya lebih dekat. Berbagai cara aku tolak, tapi selalu keras kepala. Dan seperti yang kamu tahu, aku tak mampu menolaknya. Mama bilang Aan gadis yang pas untukku. Mama menyukainya dan ingin Aan jadi menantunya. Aku sangat mencintaimu. Tapi aku juga sangat mencintai Mama. Maafkan aku yang tak pernah berhenti mencintaimu. Walau musim telah berganti. Walau di halaman yang berbeda hingga di ujung senja. Aku bersusah payah demi kita. Kamu balas dengan pesan singkat yang membuatku sekarat. Terbelenggu rindu dan hujan air mata. Jika cinta bersyarat itu bukan cinta tapi perjanjian. Mengenalnya adalah hal terindah. Lelaki yang selalu ada dalam hatiku. Mas Bekti Cahyo Purnomo Seruyansyah namanya. Menjadi butiran-butiran debu. Lalu memenuhi seluruh mata, dadaku. Tidak terkendali. Teringat kata-katanya dulu. Nanti, akan mengenalkanmu pada Mama. Kamu pasti akan menyukainya.
Lalu apa beliau juga akan menyukaiku? Tanyaku tersenyum lebar. Tentu. Jawab Mas Bekti dengan menatapku mesra, menganggukkan kepala. Setelahnya, hari-hari aku sering sekali bermimpi bertemu dengan mamanya, menyalami tangannya, lalu menciuminya dengan takzim. Setelah itu, kita mengobrol dengan hanya satu tema. Aku mengucapkan berkali-kali terima kasih kepadanya karena telah melahirkan lelaki yang begitu aku cintai. Hingga akhirnya pesan singkat terakhir dari Mas Bekti merubah segalanya. Mama bilang, Aan gadis yang pas untukku. Mama menyukainya dan ingin Aan menjadi menantunya. Kepalaku terasa dihantam godam, pecah berkeping-keping. Bagaimana mungkin ia berkata kepadaku, sedangkan dia belum pernah sekalipun mengenalkan aku pada mamanya. Hanya berharap, mungkin setelah bertemu denganku, mamanya akan berubah pikiran. Lalu menetapkan bahwa aku, anak yang pantas untuk Mas Bekti. Aku sangat mencintaimu. Tapi aku juga mencintai Mama. Ia mencintai mamanya tentu aku tahu. Bukannya tidak suka. Tentu cintanya kepada mamanya dan kepadaku sangat berbeda. Dan itu tak membuatku cemburu. Tapi, Dengan cara menuruti perintahnya, keinginannya, bisa membuktikan cinta Mas Bekti untuk mamanya. lantas apa bukti cintanya untukku? Apa? Bahkan selama ini aku tidak menuntut bukti apapun darinya. Datang, lalu saling mencintai, saling sayang. Kemudian pergi, lama, tanpa kabar. Kini di sini, aku menunggu ia kembali seolah-olah tidak terjadi suatu apapun, tanpa bertanya. Mendapatinya baik-baik saja lalu masih ingat jalan pulang padaku. Itu lebih dari cukup. Maafkan aku, walaupun aku tak pernah berhenti mencintaimu. Walau musim telah berganti. Walau di halaman yang berbeda hingga di ujung senja. Jangan menungguku yang tak akan pulang. Aku terdampar terkapar ke lembah curam putus cinta. Seluruh tubuh terhunjam kelam duri bunga cinta penuh luka. Setiap memikirkannya, bukan hanya hati yang sakit menjerit tapi duri-duri cinta penuh luka itu mengoyak tubuh. Jantung tercabik-cabik. Aku bahkan tidak mampu duduk apalagi berdiri ataupun meminum setetes air. Kata sakit tidak mampu menggambarkannya. Ingin rasanya mengakhiri hidupku ini. Jika cinta yang kita yakini layak untuk diperjuangkan sudah semestinya perjuangkanlah. Jika perjuanganmu bisa diukur oleh ruang dan waktu maka kecilah perjuangan itu. Aku hanya tidak ingin menyesal nantinya. Dan di sini sekarang aku berada dalam perjalanan memperjuangkan cintaku pada Mas Bekti. Entah masih bisa diselamatkan atau tidak. Aku hanya tidak ingin menyesal nantinya. Bertemu orang baru dalam perjalanan. Aku tak apa-apa. Jawaban yang sangat terlambat. Sepertinya terlihat senang di mata laki-laki asing itu. Sebentar lagi sampai. Mari bersiap-siap. Ucapnya. Aku hanya mengangguk. Lalu kereta mulai berkurang kecepatannya. Aroma stasiun Jebres Solo mulai tercium. Peluit menjerit panjang terdengar. Para penumpang sibuk bersiap-siap turun. Aku tidak segera beranjak, menunggu lenggang. Karena tidak suka berdesakan. Udah sampai. Gak turun. Tanyanya. Ya, silahkan duluan. Jawabku. Kenalkan. Aku Rendra, asli Surakarta. Tapi sekarang domisili di Jakarta. Katanya memperkenalkan diri sambil mengulurkan tangan. Jujur, sebenarnya malas. Mengulurkan tanganku juga. Ana Azahra. Jawabku singkat. Jakarta. Ah, kotaku juga. Sudah berapa kali ke Surakarta? Tanya Rendra lagi. Ini baru pertama kali. Ucapku. Kamu dijemput. Aku hanya menggelengkan kepala. Perih. Tidak ada seorang pun menungguku datang. Jika boleh, aku bisa mengantarmu. Insya Allah hafal betul jalanan kota ini. Bahkan jalan-jalan tikus pun paham. Yang mana banyak orang tak tahu. Aku diam tidak menjawab. Apa aku terlihat seperti orang jahat? Sampai-sampai kamu terlihat takut begitu. Aku hanya menawarkan bantuan itu pun jika kau mau. Lanjutnya.
Oke lah. Jawabku. Aku pikir tidak ada salahnya. Lagi pula aku tidak mengenal siapapun di kota ini. Tentu selain orang yang ingin aku kunjungi. Tapi, entahlah aku tak begitu yakin bisa menemukannya. Meski menyimpan alamat rumahnya. Jadi kamu bekerja di Jakarta? Akhirnya untuk pertama kalinya aku mengajukan sebuah pertanyaan pada Rendra. Ia hitung-hitung umpan untuk ngobrol biar bisa lebih panjang. Ya, aku pulang karena sedang ada acara keluarga. Oh, iya. Kita ke rumahku dulu ya. Sekaligus aku minta bantuanmu. Ku mengernyitkan kening. Bingung. Jika boleh bantu aku menjawab pertanyaan horor tentang calon istri yang biasa ditanyakan keluarga. Wakakak haha, maaf. Bukan bermaksud apa-apa. Jujur bosan. Kamu tak perlu banyak bicara, cukup mengangguk. Bilang ya, tersenyum. Nanti aku yang atur. Pinta Rendra. Aku sedang tak ingin bermain-main. Jawabku datar. Hanya sebentar saja. Setelah itu akan aku antar kemanapun kamu mau. Pintanya lagi dengan penuh harap. Kuiyakan dengan anggukan kecil. Kamu tak diundang di sebuah acara pernikahan. Rumahnya ramai. Sepertinya ada yang akan menikah. Seluruh keluarga besar berkumpul. Kita disambut bak tamu yang ditunggu-tunggu. Beberapa wanita tengah baya yang Rendra panggil Bude, tidak sungkan-sungkan langsung menyalamiku. Ini tuh rupanya calonnya Rendra. Kenapa baru sekarang dibawa pulang? Aku tersenyum canggung. Malu gimana gitu? Beberapa anak kecil berlari menyalamiku. Sedang ada acara apa? Tanyaku berbisik. Sebentar lagi. Hijab kabul adikku. Bisiknya lirik. Benar dugaanku. Ada yang menikah. Karena tidak tahu mesti harus berbuat apa. Aku ikuti saja Rendra melangkah. Mulai dari bersalaman dengan banyak orang di beranda. Kemudian masuk ruang tamu yang sudah didekorasi sedemikian rupa. Hingga ke ruangan keluarga, di depan sebuah kamar. Nah ini dia. Mari aku kenalkan kepada calon pengantinnya. Seru Rendra dengan gembira. Seorang gadis cantik mendekatiku. Namanya Alvan Nur. Lanjut Rendra. Kak Anna, suaranya gugup. Entah mengapa gadis itu kaget dan pandangannya nanar. Aneh, dari mana dia tahu namaku? Padahal baru ketemu. Agak ragu aku mengangguk. Gadis bernama Alvan Nur ini memelukku dengan tangisan pecah yang tertahan. Agak ragu ku sambut pelukannya. Tatapan heran Rendra tidak mampu aku jawab. Ayo, kalian kangen-kangenan di kamar saja. Rendra mencoba mengendalikan situasi dari keheranan orang-orang. Kami membimbing Alvan Nur ke dalam kamar dan di sana aku temukan jawaban yang aku sendiri tidak tahu harus berbuat apa. Terlihat sebuah foto prewedding berfigura besar tersadar di sebuah meja rias. Nampak jelas di situ tercetak senyum bahagia Alvan Nur dengan laki-laki yang sangat aku kenal. Laki-laki yang mestinya aku temui di kota ini, kota Surakarta. Mas Bekti Cahyo Purnomo Seruyansyah. Aku terjatuh di ranjang pengantin mereka. Mengetahui aku berlinang air mata tanpa suara apalagi kata. Semakin pecah tangis Alvan Nur. Namamu Alvan Nur. Sambil menahan sesak di dada yang sakit luar biasa. Mulut Liri bergumam. Alvan Nur, kami memanggilnya Aan. Sahut Rendra. Di kamar ini. Di ranjang pengantin mereka. Mataku berkabut dengan pandangan kosong. Otak terasa berat. Aku tidak mengerti lagi meski harus berbuat apa. Kaki sudah tidak sanggup menopang tubuh. Mataku kunang-kunang hingga akhirnya aku jatuh tidak sadarkan diri. Seketika, semuanya gelap. The end. Cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan nama, tempat dan tokoh hanya kebetulan saja. Belajar bersama bisa. Terima kasih.